Usai menunaikan ibadah haji, Ibrahim bin Adham berniat ziarah ke Masjidil Aqsa. Untuk bekal di perjalanan, ia membeli 1 kilogram kurma dari pedagang tua di dekat Masjidil Haram. Setelah kurma ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Menyangka kurma itu bagian dari yang ia beli, Ibrahim memungut dan memakannya. Setelah itu ia langsung berangkat menuju Al-Aqsa. 4 bulan kemudian, Ibrahim tiba di Al-Aqsa. Seperti biasa, ia suka memilih sebuah tempat beribadah pada sebuah ruangan di bawah kubah sakra. Ia salat dan berdoa khusyuk sekali. Tiba-tiba ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Itu Ibrahim bin Adham, ahli ibadah yang zuhud dan wara yang doanya selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata malaikat yang satu. Tetapi sekarang tidak lagi. Doanya ditolak karena 4 bulan yang lalu ia memakan sebutir kurma yang jatuh dari meja seorang pedagang tua di dekat Masjidil Haram, jawab malaikat yang satu lagi. Ibrahim bin Adham terkejut sekali. Jadi selama 4 bulan ini ibadahnya ditolak. Salatnya, doanya dan mungkin amalan-amalan lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara memakan sebutir kurma yang bukan haknya. Astagfirullahal-azim, Ibrahim beristighfar. Ia langsung berkemas untuk berangkat lagi ke Mekah menemui pedagang tua penjual kurma, untuk meminta dihalalkan sebutir kurma yang telah ditelannya. Begitu sampai di Mekah ia langsung menuju tempat penjual kurma itu. Tetapi ia tidak menemukan pedagang tua itu melainkan seorang anak muda. 4 bulan yang lalu saya membeli kurma di sini dari seorang pedagang tua. Kemana ia sekarang? Tanya Ibrahim. Sudah meninggal sebulan yang lalu, saya sekarang meneruskan pekerjaannya berdagang kurma, jawab anak muda itu. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kalau begitu kepada siapa saya meminta penghalalan? Lantas Ibrahim menceritakan peristiwa yang dialaminya. Anak muda itu mendengarkan penuh minat. Nah, begitulah, kata Ibrahim setelah bercerita, engkau sebagai ahli waris orang tua itu, maukah engkau menghalalkan sebutir kurma milik ayahmu yang terlanjur kumakan tanpa izinnya? Bagi saya tidak masalah. Insya Allah saya halalkan. Tapi entah dengan saudara-saudara saya yang jumlahnya 11 orang. Saya tidak berani mengatasnamakan mereka karena mereka mempunyai hak waris sama dengan saya. Di mana alamat saudara-saudaramu? Biar saya temui mereka satu persatu. Setelah menerima alamat, Ibrahim bin Adham pergi menemui. Biar berjauhan, akhirnya selesai juga. Semua setuju menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka yang termakan oleh Ibrahim. 4 bulan kemudian, Ibrahim bin Adham sudah berada di bawah kubah sakra. Tiba-tiba ia mendengar 2 malaikat yang dulu terdengar lagi bercakap-cakap. Itulah Ibrahim bin Adham yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Oh, tidak, sekarang doanya sudah makbul lagi. Ia telah mendapat penghalalan dari ahli waris pemilik kurma itu. Diri dan jiwa Ibrahim kini telah bersih kembali dari kotoran sebutir kurma yang haram karena masih milik orang lain. Sekarang ia sudah bebas. Oleh sebab itu berhati-hatilah dengan makanan yang masuk ke tubuh kita. Sudah halalkah? Lebih baik tinggalkan bila ragu-ragu. Nah itulah kisah singkat seorang ahli ibadah yang ditolak ibadahnya gara-gara memakan yang bukan haknya sendiri. Setelah ini kita masuk ke cerita yang kedua. Seiring dengan berlalunya waktu, para pemeluk agama Islam yang semula sedikit, bukannya semakin surut jumlahnya. Betapa hebatnya perjuangan yang harus dihadapi untuk menegakkan syiar agama ini tidak membuatnya musnah. Kebenaran memang tidak dapat dimusnahkan. Semakin hari semakin bertambah banyak saja orang-orang yang menjadi penganutnya. Demikian pula dengan penduduk di kota Madinah, yang merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam pada masa-masa awalnya. Sebagian tersebar dari penduduk yang ada di kota itu sudah menerima Islam sebagai agamanya. Ketika orang-orang Islam masih sedikit jumlahnya, tidaklah sulit bagi mereka untuk bisa berkumpul bersama-sama untuk menunaikan sholat berjamaah. Kini,
Hal itu tidak mudah lagi mengingat setiap penduduk tentu mempunyai ragam kesibukan yang tidak sama. Kesibukan yang tinggi pada setiap orang tentu mempunyai potensi terhadap kealpaan ataupun kelalaian pada masing-masing orang untuk menunaikan sholat pada waktunya. Dan tentunya, kalau hal ini dapat terjadi dan kemudian terus-menerus berulang, maka bisa dipikirkan bagaimana jadinya para pemeluk Islam. Ini adalah satu persoalan yang cukup berat yang perlu segera dicarikan jalan keluarnya. Pada masa itu, memang belum ada cara yang tepat untuk memanggil orang sholat. Orang-orang biasanya berkumpul di masjid masing-masing menurut waktu dan kesempatan yang dimilikinya. Bila sudah banyak terkumpul orang, barulah sholat jamaah dimulai. Atas timbulnya dinamika pemikiran di atas, maka timbul kebutuhan untuk mencari suatu cara yang dapat digunakan sebagai sarana untuk mengingatkan dan memanggil orang-orang untuk sholat tepat pada waktunya tiba. Ada banyak pemikiran yang diusulkan. Ada sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu sholat tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi di mana orang-orang bisa dengan mudah melihat ke tempat itu, atau setidak-tidaknya asapnya bisa dilihat orang walaupun ia berada di tempat yang jauh. Ada yang menyarankan untuk membunyikan lonceng. Ada juga yang mengusulkan untuk meniup tanduk kambing. Pendeknya ada banyak saran yang timbul. Saran-saran di atas memang cukup representatif. Tapi banyak sahabat juga yang kurang setuju, bahkan ada yang terang-terangan menolaknya. Alasannya sederhana saja, itu adalah cara-cara lama yang biasanya telah dipraktekkan oleh kaum Yahudi. Rupanya banyak sahabat yang mengkhawatirkan image yang bisa timbul bila cara-cara dari kaum kafir digunakan. Maka disepakatilah untuk mencari cara-cara lain. Lantas, ada usul dari Umar radhiyallahu anhu jikalau ditunjuk seseorang yang bertindak sebagai pemanggil kaum muslim untuk sholat pada setiap masuknya waktu sholat. Saran ini agarnya bisa diterima oleh semua orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyetujuinya. Sekarang yang menjadi persoalan bagaimana itu bisa dilakukan. Abu Dawud mengisahkan bahwa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagai berikut. Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya kepadanya apakah ia ada maksud hendak menjual lonceng itu. Jika memang begitu aku memintanya untuk menjual kepadaku saja. Orang tersebut malah bertanya, untuk apa? Aku menjawabnya, bahwa dengan membunyikan lonceng itu, kami dapat memanggil kaum muslim untuk menunaikan sholat. Orang itu berkata lagi, maukah kau kuajari cara yang lebih baik? Dan aku menjawab, ya. Lalu dia berkata lagi, dan kali ini dengan suara yang amat lantang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika esoknya aku bangun, aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perihal mimpi itu kepada beliau. Dan beliau berkata, itu mimpi yang sebetulnya nyata. Berdirilah di samping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat itu. Dia harus mengumandangkan azan seperti itu dan dia memiliki suara yang amat lantang. Lalu aku pun melakukan hal itu bersama Bilal. Rupanya, mimpi serupa dialami pula oleh Umar radhiyallahu anhu. Ia juga menceritakannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua ini. Bilal bin Rabah, sang muazin pertama. Bilal bin Rabah menjadi muazin pertama yang mengumandangkan azan setiap datang waktu sholat. Ia adalah seorang budak berkulit gelap, namun akhirnya bebas, merdeka, setelah memeluk Islam. Bilal termasuk salah seorang yang pertama memeluk Islam. Sepanjang hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selama itu pula Bilal menjadi muazin Rasulullah. Rasul sangat senang dengan suara lantang Bilal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan jenazah orang paling mulia itu dikafankan, Bilal segera berdiri untuk mengumandangkan azan. Ketika sampai pada kalimat, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Ia tidak sanggup melanjutkan azan, karena perasaan yang sangat sedih.
Sejak kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai kepada kalimat, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Alasan inilah yang kemudian membuat Bilal memohon kepada Abu Bakar agar diperkenankan tidak mengumandangkan azan lagi, karena tidak sanggup melakukannya. Selain itu, Bilal juga meminta izin kepadanya untuk keluar dari kota Madinah dengan alasan berjihad di jalan Allah dan ikut berperang ke wilayah Syam. Permintaan Bilal itu dikabulkan Abu Bakar kendati dengan berat hati. Ketika berada di Syam, Umar yang kemudian menjadi khalifah, bertemu dengan sang muazin ini. Umar langsung melepaskan kerinduannya dengan Bilal. Amirul Mukminin meminta sekali lagi, sang pelantun panggilan tauhid ini untuk mengumandangkan azan. Lalu, ketika suara Bilal yang nyaring itu kembali terdengar, Umar tidak sanggup menahan tangisnya. Sahabat lain pun turut menangis. Suara Bilal membangkitkan segenap kerinduan mereka kepada masa-masa kehidupan yang dilewati di Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal, sang pengumandang seruan langit itu, tinggal di Damaskus hingga wafat. Dari kedua kisah ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatu yang bukan hak kita maka jangan sekali-kali kita mengambilnya. Walaupun seberapa susahnya hidup kita maka jangan pernah tergiur dengan hal-hal seperti itu. Nah itulah 2 kisah menarik kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri video ini jangan lupa di like dan subscribe ya, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah lain lagi. Terima kasih banyak.